Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, channel kita belajar bersama. Nah, alhamdulillah kita dapat bertemu lagi dalam pembelajaran online kali ini. Nah, kali ini kita akan masih membahas tentang teks berita. Nah, kemarin ada dari beberapa murid saya bertanya apa bedanya unsur berita, mengapa dan bagaimana. Nah, mereka belum bisa lagi membedakan unsur berita, mengapa dan bagaimana ya. Oke, kali ini saya hanya memperdalam unsur berita-berita tersebut dan menjelaskannya insya Allah lebih rinci ya. Oke, langsung saja kita mulai. Bentar. Nah, kita langsung ke contoh teks beritanya ya. Nah, sekitar 16 orang dilaporkan tewas di negara bagian Maharashtra, India Barat, setelah hujan lebat dan banjir menggenangi 5 distrik setempat pada Rabu 7 Agustus. Sebanyak lebih dari 140.000 orang telah diungsikan ke tempat-tempat yang lebih aman, kata seorang pejabat pemerintah setempat. Dikutip dari channel News Asia pada Kamis 8 Agustus 2019, sungai-sungai di wilayah tersebut meluap karena kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Oke, langsung ke unsur berita-beritanya. Nah, kalau unsur berita apa ya? Banjir menggenangi 5 distrik menewaskan 16 orang. Nah, maksud unsur berita apa? Unsur yang mengenai atau menjelaskan peristiwa yang apa diberitakan di dalam teks berita itu. Nah, harus juga menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan. Nah, berita tidak boleh menggunakan opini ya atau pendapat, jadi harus menyesuaikan fakta yang ada. Kalau memang beritanya tentang kebakaran, maka kebakaran, atau beritanya tentang banjir seperti tadi, maka banjir. Jadi harus menyesuaikan dengan fakta yang ada. Oke. Selanjutnya unsur beritahu atau siapa. Nah, siapa yang terlibat, maksudnya terlibat di dalam berita tersebut. Nah, di sini warga di 5 distrik di negara bagian Maharashtra. Jadi yang terlibat di sini warganya. Jadi harus menyesuaikan dengan beritanya juga dan faktanya juga yang di lapangan ya. Kalau unsur beritanya kebakaran tadi, siapa yang terlibat di dalam kebakaran itu? Nah, warga juga misalnya. Seperti itu. Yang ketiga, when, kapan. Kapan terjadinya berita, agar orang-orang mudah mengerti dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Mudah mengerti kapan terjadinya berita tersebut. Kalau beritanya sudah 2 minggu yang lalu berarti tidak faktual, tidak update. Nah, kalau beritanya sudah 1 hari yang lalu berarti itu update beritanya, atau baru sekarang terjadinya. Nah, di sini beritanya Kamis 8 Agustus 2019. Unsur yang keempat, di mana? 5 distrik di negara bagian Maharashtra, India Barat. Nah, tadi dijelaskan kan di mana. Nah, hal ini penting agar pemirsa tahu lah lokasi terjadinya peristiwa dan tidak salah dalam memastikan informasi yang diberikan. Nah, jadi kalau orang mencari tahu lagi bahwa berita itu memang benar terjadi banjir di Maharashtra tadi. Kalau orang mencari tahu dan beritanya itu hoax, rupanya di Maharashtra tidak terjadi banjir. Nah, berarti beritanya itu tidak benar. Jadi unsur-unsur ini harus berhubungan dengan fakta-fakta yang ada. Sekarang mengapa? Mengapa di sini sebab terjadinya berita, alasan kenapa sampai peristiwa itu terjadi. Nah, di sini karena, kalau ditanya mengapa berarti jawabannya karena sungai meluap akibat kebijakan membuka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, kalau mengapa itu alasannya ya, alasan kenapa sampai peristiwa itu terjadi. Nah, yang terakhir, bagaimana? Nah, kalau bagaimana di sini ingat betul
bedanya mengapa dan bagaimana. Kalau mengapa tadi alasan, kalau bagaimana ini proses atau kronologisnya seperti apa, kronologis peristiwanya, atau juga berupa keadaan di lapangan, keadaan peristiwa tersebut. Nah, di sini bagaimana keadaannya? Hujan lebat dan banjir mengakibatkan 16 orang tewas dan 140.000 orang mengungsi akibat kebijakan buka pintu bendungan yang terisi penuh. Nah, bagaimana keadaan di sana? Nah, keadaannya tadi orangnya ada yang tewas, ada 16 orang dan 140.000 orang mengungsi. Nah, semoga bisa dipahami ya pembahasan unsur berita kali ini. Oke, kita lanjut ke pembahasan soal yang kalian jawab kemarin. Kemarin ada saya suruh menjawab 5 soal ya. Kita bahas dulu dari soal nomor 1. Nah, saya perbesar dulu ya biar gampang. Ini tips saya kalau kalian mengerjakan soal bahasa Indonesia, jangan langsung baca teksnya. Baca dulu soalnya. Keinginan soal itu ingin mencari apa atau ingin menanyakan apa. Nah, kita coba lihat di sini. Siapa yang diberitakan dalam teks berita di atas? Berarti dia ingin menanyakan orangnya. Yang terlibat siapa di sini? Yang terlibat. Tanah longsor di bulan Maret 2015 dengan nilai kerugian hampir 100 miliar rupiah menjadi bahan perdebatan di antara para warga. Nah, di sini kita menemukan sudah orangnya ya. Pemerintah kota menyalahkan alam, sementara warga menilai sebagai kesalahan pemerintah kota dalam menjaga lingkungan dan tata ruang kota. Kalau unsur berita siapa di sini berarti orangnya yang mana? Apakah tanah longsor, nilai kerugian, atau bencana alam? Ya, warga korban tanah longsor. Kemarin ada yang sempat menjawab yang ini. Mungkin yang menjawab ini tidak membaca soal dulu ya, yang teliti. Karena yang ditanyakan siapa, bukan apa. Kalau apa yang diberitakan baru bisa yang B. Karena yang ditanyakan siapa, berarti jawabannya itu warga korban tanah longsor. Semoga jelas ya pembahasan soal nomor 1. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Masih berita yang tadi, tapi dengan pertanyaan yang berbeda. Kapan peristiwa tersebut terjadi? Nah, kalau ditanyakan kapan, berarti ini waktunya. Waktunya kapan terjadi? Di awal-awal sudah sangat jelas ya. Tanah longsor di bulan Maret 2016. Berarti tahun 2016. Nah, kalau yang ada tidak teliti ini berarti menjawabnya 2018. Nah, kalau yang warga masyarakat tadi apa unsur beritanya? Ya, siapa? Tanah longsor, unsur beritanya apa? Ya, unsur beritanya apa? Nah, oke, next ke soal nomor 3. Nah, sekarang di sini kita baca soal lagi. Teks berita di atas dimulai dengan unsur berita. Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Nah, jadi kalian perhatikan hanya ini saja. Nah, perhatikan hanya ini saja. Karena yang ditanyakan itu dimulai, berarti awalnya saja. Ya, kalimat selanjutnya itu tidak perlu. Kalimat selanjutnya tidak perlu. Jadi hanya melihat yang kalimat paling awal ini. Dimulai dengan unsur berita titik. Nah, kalau dilihat ya, Indonesia berada dalam status darurat narkoba. Cocokkah unsur berita siapa? Berarti tidak cocok. Nah, karena di sini unsur berita siapa menanyakan orangnya. Kalau apa? Oke, kita simpan dulu. Bagaimana keadaan atau prosesnya? Adakah di sini keadaan atau prosesnya? Tidak ada juga. Kapan? Di sini adakah waktunya? Tidak ada. Nah, berarti unsur berita apa? Berita apa yang terjadi? Nah, beritanya itu Indonesia dalam status darurat narkoba. Jangan sampai salah lagi ya. Oke. Lanjut ke soal nomor 4. Nah,
teks yang berisi peristiwa terkini atau aktual. Nah, ini gampang sekali ya, karena kita sedang membahas ya berita, bukan laporan hasil pengamatan. Kalian belum belajar lagi. Teks fantasi kalian belajar itu di kelas 7, apalagi narasi. Narasi ini kurang lebih teks fantasi juga. Nah, jadi yang jawaban betul itu adalah yang berita. Nah, karena aktual itu terkini ya sama. Oke, lanjut lagi ke soal nomor 5 terakhir. Nah, urutan struktur dalam teks berita kemarin sudah ada di kasih tahu ya. Kalau urutan struktur dalam teks berita itu, yang pertama itu harus ada orientasi atau perkenalannya, pengenalan awal beritanya. Nah, awal beritanya itu terjadi di mana, kapan. Kemudian ada rangkaian peristiwanya, rangkaian peristiwa berita itu dari awal hingga akhir. Kemudian yang terakhir harus ada sumber informasinya. Kalau kalian menonton betul-betul video pembahasan yang kemarin, kalian bisa menjawabnya. Jadi jawabannya yang C. Semoga jelas dan bisa dipahami pembahasan kali ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini dulu. Jika berkenan silakan klik subscribe dan like video ini. Bisa juga kalian komen atau kalian share, silakan ya. Salah hilap saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.